Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayani dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Aquaculture. Soal nomor 1. Tuliskan 3 pengertian limbah aquaculture dari sumber yang berbeda. Jawab. Yang pertama, limbah aquaculture merupakan penyebab menurunnya kualitas lingkungan perairan yang disebabkan pengaruh eksternal, yaitu kegiatan masyarakat, dan akibat pengaruh akumulasi, yaitu senyawa organik, yaitu sisa pakan dan feses, di dasar perairan yang bersifat metabolis toksik seperti amonia, nitrat, dan fosfat. Sumber jurnal Junaidi Muhammad tahun 2016, judul Pendugaan Organik Budidaya Ikan Udang Karang dalam Keram Bajari Apung terhadap kualitas perairan Teluk Ekas Provinsi NTB, Jurnal Biologis Tropis. Yang kedua, limbah aquaculture adalah limbah yang bersumber dari sisa pakan yang tidak termakan, buangan dari proses metabolisme, pupuk, dan bibit penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, imunitas, dan produktivitas ikan budidaya. Sumbernya, Jurnal Erlania tahun 2010, judul Pengendalian Limbah Budidaya Perikanan Melalui Pemanfaatan Tumbuhan Air dengan Sistem Construct Wetland, jurnalnya Media Aquaculture. Yang ketiga, limbah aquaculture yaitu produk yang terdiri atas padatan atau dalam bentuk residu pakan, feses ikan, dan koloni bakteri, dan produk terlarut seperti amonia, urea, fosfor, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida yang akan meningkat dengan konveksi pakan yang rendah. Sumber jurnal Tengguda Sartika dan Suryanti IAP tahun 2017. Judul jurnal Pengaruh limbah cair ditambah udang terhadap kepadatan sel dan laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp pada Seminar Nasional Riset Inovatif. Yang kedua, soalnya berapa banyak limbah feses yang dikeluarkan oleh ikan, gastropod, dan krustasea? Nah, seberapa banyak limbah feses yang dikeluarkan oleh ikan, gastropod, dan krustasea? Yang pertama, ikan. Limbah feses yang dikeluarkan oleh ikan yaitu 20%. Yang bersumber dari jurnal Usman Palenggi dan kawan-kawan pada tahun 2010. Judul jurnal Analisis Tingkat Pencernaan Pakan dan Limbah Nitrogen Budidaya Ikan Bandeng serta Kebutuhan Penambahan C Organik untuk Penumbuhan Bakteri Heterotrof atau Bioflok. Jurnal Ristek Aquaculture. Yang kedua, gastropod. Limbah feses yang dikeluarkan oleh gastropod yaitu 40%. Yang bersumber dari jurnal RBIY tahun 2013, judul Operculum, bagian kunci untuk identifikasi gastropoda yang sering terabaikan. Jurnal Oceana. Yang ketiga, krustasea. Limbah feses yang dikeluarkan oleh krustasea yaitu 20%. Yang bersumber dari buku Supono tahun 2017, judul Teknologi Produksi Udang yang diterbitkan oleh Plantaxia di Yogyakarta. Soal nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya limbah aquaculture yaitu pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal yaitu pengaruh dari kegiatan sehari-hari masyarakat di lingkungan sekitar usaha budidaya. Yang kedua, pengaruh akumulasi senyawa organik. Nah, senyawa organik yang berasal dari sisa pakan dan feses di dasar perairan yang bersifat metabolis toksik, seperti amonia, nitrit, dan fosfat. Kedua dari pengaruh ini dapat menyebabkan atau mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, imunitas, dan produktivitas ikan budidaya. Jawaban bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Junaidi Muhammad tahun 2016, judul Pendugaan Organik Budidaya Udang Karang dalam KJA terhadap Kualitas Perairan Teluk Ekas Provinsi NTB,
Jurnal Biologis Tropis. Yang kedua, Erlania, tahun 2010, judul Pengendalian Limbah Budidaya Perikanan Melalui Pemanfaatan Tumbuhan Air dengan Sistem Konstruk Wetland. Jurnal Media Aquaculture. Nomor 4. Bagaimana pengaruh IMTA terhadap produksi aquaculture? Nah, di sini pengaruh IMTA terhadap produksi aquaculture, pengaruhnya pada budidaya menggunakan IMTA atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture dengan pemberian pakan mikroalga dan makroalga diperoleh pertumbuhan panjang bobot tumbuh yang baik. Penggunaan sistem ini merupakan langkah budidaya yang sangat baik. Dengan keunggulannya dapat mereduksi limbah aquaculture yang dihasilkan dari budidaya laut. Monokultur, efisiensi pakan, ramah lingkungan, serta mampu mengoptimalkan diversifikasi perikanan dalam waktu yang sama. Bersumber dari Jurnal Syahrian ES dan kawan-kawan tahun 2018, judul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Formulasi terhadap pertumbuhan dan sintasan juvenil abolin haliotik asinina yang dipelihara pada sistem IMTA. Jurnal Media Aquatica. Yang kelima, bagaimana siklus nitrogen dalam peranan budidaya terhadap produksi atau fisiologi ikan? Nah, siklus nitrogen dalam perairan budidaya terhadap produksi atau fisiologi ikan budidaya merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan. Senyawa nitrogen yang bersifat racun dalam perairan budidaya biasanya itu amonia, nitrit, dan nitrat. Amonia dapat merusak organ sistem transfer oksigen seperti insang dan merusak fisiologis pada hewan serta perubahan pH darah dan intraseluler. Selanjutnya pengaruh nitrit, yaitu perubahan di dalam transfer oksigen, oksida di senyawa dalam jaringan. Dan nitrat dapat mempengaruhi osmoregulasi dan transfer oksigen. Hal-hal ini dapat menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan ikan-ikan yang dibudidayakan. Oleh karena itu, ketiga senyawa nitrogen tersebut, nitrat, nitrit, dan amoniak, harus dikembalikan agar usaha dapat berhasil. Sumber Jurnal Mayunar tahun 1990, judulnya Pengendalian Senyawa Nitrogen pada Budidaya Ikan dengan Sistem Resirkulasi. Jurnal Oceana, volume 15, nomor 1, halaman 43-55. Sekian dan terima kasih. Video jawaban dari UTS MK Teknologi Pengolahan Limbah Aquaculture.